Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mata kuliah teknik digital pada hari ini adalah tentang sistem bilangan. Kita sering mengenal ada beberapa sistem bilangan. Yang paling populer kita kenal adalah bilangan desimal. Nah, di sini kita akan tunjukkan beberapa sistem bilangan. Yang pertama tadi adalah sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini kita sebut juga sebagai bilangan dengan basis 10 atau radix 10. Jadi R ini adalah radix. Nah, bilangan ini terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi dari jumlahnya kita bisa lihat jumlahnya ada 10. Karena dimulai dari 0, maka paling besar nilainya adalah 9. Bukan 10, karena 10 adalah 1 dan 0. Yang kedua adalah bilangan biner. Bilangan biner merupakan bilangan yang nanti sering kita bahas di mata kuliah teknik digital. Bilangan biner ini punya basis 2. Ya, bilangan ini terdiri dari 0 dan 1. Ya, kita sebut sebagai radix 2. Kemudian bilangan okta. Ya, bilangan okta adalah bilangan dengan basis 8. Ya, angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, jumlahnya ada 8 angka. Ya, kita sebut sebagai okta ya, karena terdiri dari basis 8. Yang selanjutnya adalah heksa atau heksadesimal. Bilangan ini terdiri dari 16 bilangan ya, atau kita sebut sebagai basis 16 ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 10 itu kita ganti dengan notasi A, 11 adalah B, 12 adalah C, kemudian 13 adalah D, 14 adalah E, dan 15 adalah F ya. Jadi F ini bukan 16 tetapi 15 ya, karena terdiri dari 16 digit ya. Jadi saya ulang. Di sini A itu merepresentasikan 10, kemudian B merepresentasikan 11 ya, C 12, D 13, E 14, dan yang terakhir F adalah 15. Nah, kenapa diganti dengan notasi A, B, C, D? Karena kita tidak mengenal adanya deret 2 digit untuk merepresentasikan satu bilangan. Kita lanjutkan konversi bilangan. Ya, konversi bilangan adalah satu metode untuk merubah bentuk bilangan dari bilangan satu ke bentuk bilangan yang lain. Nah, yang pertama, ya, kita akan mencoba untuk mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi kita akan merubah ya dari bentuk desimal ya ke dalam bentuk biner. Nah, sebagai contoh, di sini ada angka 9. Ya, angka 9 ini diminta untuk dikonversikan dalam bentuk biner. Ya, 9-nya adalah desimal, binernya adalah nanti digit 0 atau 1 ya yang nanti kita keluarkan. Nah, itu nanti deretnya seperti apa. Nah, caranya adalah bagilah angka yang akan kita konversikan, desimal tadi, ya, dengan radixnya tadi, ya, penyebutnya adalah 2, ya, karena biner adalah radix 2. Sehingga 9 kita bagi dengan 2, ya, hasilnya adalah 4, sisanya adalah 1. Nah, 1 kita simpan. Selanjutnya 4 tadi, hasil pembagiannya tadi, kita bagi lagi dengan 2, ya, hasilnya adalah sama dengan 2. Ya, tidak ada sisa atau sisanya 0, sisa kita simpan. Kemudian 2 tadi, hasil pembagiannya kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah sama dengan 1. Ya, dan sisanya tidak ada, kita simpan sisa 0. Dan kemudian yang terakhir hasil pembagian tadi, kita deretkan sehingga deretnya menjadi ini ya, 1, 0, 0, 1. Saat ini kita masih baca dari kiri ke kanan, ya, tapi nanti kita akan membaca untuk bilangan biner itu membacanya seperti membaca
tulisan Arab ya dari kanan ke kiri. Nanti kita akan mengenalkan tentang LSB dan MSB. Yaitu adalah konversi bilangan desimal ke biner. Ya. Jadi untuk memudahkan kita nanti kita menggunakan model seperti ini boleh atau menggunakan model misalkan saya punya angka 9 tadi ya. Kita bagi dengan 2 seperti ini. Hasilnya adalah 4 ya. Sisanya tadi ada 1. 4 kita bagi lagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Tidak ada sisa. 2 kita bagi 2 hasilnya adalah 1. Sisanya tidak ada. Dan ini nanti kita deretkan. Ya, hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Ya, itu konversi bilangan desimal ke biner. Selanjutnya dibalik ya. Sekarang dari biner ke desimal. Nah, caranya ya kita perlu mengetahui bahwa deret ini nanti ketika nanti dibuat dalam bentuk desimal, ya, deretnya tadi harus dideretkan dulu ya. Bilangan tadi harus dideretkan dulu masing-masing. Ya, oke, maaf ini agak terlewatkan ya. Jadi saya coba tunjukkan. Jadi 1001 ya masing-masing ya satu ini ya, kita deretkan. Ya, masing-masing deretnya ini nanti dikalikan dengan 2 pangkat n. Ya. N-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. N-nya. Nah, menderetkannya nanti 0 itu dimulai dari yang sebelah kanan. Jadi di sini ya 2 pangkat 0, ya, di sini adalah 2 pangkat 1, di sini adalah 2 pangkat 2 dan di deret paling kiri adalah 2 pangkat 3. Nah, masing-masing nanti ya hasil perkaliannya nanti dijumlahkan. Jadi di sini ya 2 pangkat 0 ya, itu hasilnya adalah 1. 1 dikalikan 1 nanti hasilnya nanti dijumlahkan. Ini 2 pangkat 1, 2 kalikan 0, 0. Kemudian 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4. Kalikan 0 adalah 0. Kemudian 8 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kalikan 1 adalah 8. Nah ini nanti hasilnya dijumlahkan. Ya. Itu cara mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Jadi hasilnya adalah 9. Ya. Kadang kita tuliskan seperti ini, 1001. Bentuk biner kita representasikan dengan notasi seperti ini. Ya, bentuk 9 nanti kita representasikan dengan angka 10 dalam kurung kecil seperti ini. Atau dibuat indeks. Ya, baik kita lanjutkan. Konversi bilangan desimal ke okta ya, nomor 3 ini. Dari desimal ke okta. Ingat, okta ini adalah radix 8 ya. Sehingga nanti penyebutnya kita ganti dengan 8. Jadi contoh di sini 529 ya, diminta untuk dirubah dalam bentuk okta. Jadi 529 dalam bentuk desimal ini berapa ya, dalam bentuk okta. Caranya hampir mirip yang desimal ke biner, tapi penyebutnya adalah 8. Jadi 529 ini ya dibagi dengan 8 ya. Hasilnya adalah 66, dia menyisakan 1. Kemudian 66 ini dibagi dengan 8, hasilnya adalah 8, sisanya adalah 2. Kemudian 8 ini dibagi dengan 8, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. Ya. Jadi deretnya kemudian adalah 1021. Ini adalah hasil konversi dari 529 dalam bentuk desimal ya, dirubah menjadi okta. Ya, hasilnya adalah 1021. Itu konversi bilangan desimal ke dalam bentuk okta ya. Ini masih kita deretkan dari kiri ke kanan ya. Hanya untuk memudahkan saja. Baik, kita lanjutkan. Maaf ya. Lanjut, ini bilangan okta ke desimal. Jadi dibalik dari okta ke
desimal. Caranya sama. Ya, jadi deret okta tadi, ya, deret bilangan okta tadi, ya, yang 1021, ya, dirubah dalam bentuk desimal, caranya kita deretkan. Jadi masing-masing kita deretkan nilai oktanya, ya. Untuk kemudian masing-masing dikalikan dengan 8 pangkat N. Ya. 8 pangkat N, di mana N-nya adalah sama dengan ya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nanti kita harus hafal ya model perkalian dengan radix pangkat N-nya. Ya, di sini 1 ya, kalikan 8 pangkat 0, kemudian ini 2 kalikan 8 pangkat 1. Ini 0 dikalikan dengan 8 pangkat 2. Kemudian ini 1 dikalikan dengan 8 pangkat 3 ya. N tadi 0, 1, 2, dan 3. Nah, hasilnya adalah ya 8 pangkat 0 tadi 1. Jadi berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya tadi 1 kali 1. Kemudian 2 kali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 adalah 8. Kemudian 8 pangkat 2 adalah 64. Ya, kemudian 8 pangkat 3 adalah 12 ya. Itu hasilnya, sehingga hasilnya ketika nanti dijumlahkan deret ini hasilnya adalah 529. Jadi hasil konversi 1021 dalam bentuk okta ketika diminta untuk dirubah dalam bentuk desimal hasilnya adalah 529. Ya, itu konversi bilangan okta ke desimal yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ada satu hal yang barangkali saya coba jelaskan, prinsip dalam konversi bilangan ya, di bagian 1 ini, apa yang ada di biner itu sebenarnya apa yang kita pelajari selama ini untuk mengenal memori. Memori satuannya kalau mungkin kenal ya, seperti flash disk atau micro SD, berapa byte ya, memorinya. Nah, sebenarnya diambilkan dari sini salah satunya. Jadi kalau kita mengenal flash disk ya, barangkali masih ingat ya, flash disk yang pertama kali diingat pada zaman waktu mungkin masih sekolah menengah atau malah mungkin sekolah dasar ya, kita mengenal ada beberapa tipe flash disk ya. Kalau tipe flash disk yang barangkali dikenal oleh generasi sekarang mungkin langsung tahu-tahu sudah 16 giga ya, atau 8 giga. Padahal sebelumnya ada generasi sebelum 1 giga ya, ada 128 giga. Kemudian ada 256. Kemudian ada 512. Kemudian ada 1 giga. Nah, baru kemudian 2 giga. Ya, nggak ada 3 giga tapi 4 giga. Nah, di sini sebenarnya 1 giga adalah 1024 mega. Ya. Harusnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kan terwakili dari 2 pangkat N tadi. Kalau kita ingat tentang biner yang tadi, 2 pangkat N. N-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, 2 pangkat 0 ya, adalah 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Ya, hasilnya nanti kan 1, 2, 4, 8, 16, 32, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu kelipatannya seperti itu. Nanti kita tidak mengenal ada 3 giga. Flash disk tidak ada 5 giga. Tidak ada 6 giga. Nanti langsung loncat 8 giga, 16 giga, 32 giga, ya, 64 giga, dan seterusnya. Ya. Baik, itu untuk bagian pertama, untuk konversi bilangan. Kita lanjutkan nanti setelah selesai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.